itu seperti kayak langit dan bumi gitu ya. Jadi satu orang kota, satu orang desa, desanya desa banget gitu ya, nggak cuma sekedar di kota kecil seperti saya ini, masih termasuk kota kecil lah ya, walaupun kita dekat sekali dengan desa. Ibu saya itu tinggal dari kecil bersama ibunya di luar Pulau Jawa, dan rumahnya itu belakangnya hutan. Jadi jangankan listrik ya, maksudnya elektronik dan sebagainya nggak mereka punyai gitu. Jadi memang hidup dalam kesederhanaan, dan dengan begitu akhirnya belajar hidup selaras dengan alam. Jadi kalau bisa dibilang supermarketnya itu di belakang rumah, yaitu hutan. Apa yang lagi musim, yaitu yang dinikmatin. Misalnya lagi banyak jamur, yaitu dicari. Jadi pengetahuan ibu saya luar biasa ya, untuk bisa tahu ini jamur beracun, ini tidak beracun, karena sudah dilatih dari kecil. Jadi istilahnya zaman sekarang itu meramban. Jadi memetik tanaman liar yang ternyata berkhasiat sangat bagus untuk obat misalnya. Lalu menikmati buah-buahan yang memang disediakan alam. Nah, kadang-kadang ketika yang ada di alam itu banyak, akhirnya disimpan dan dilakukan proses fermentasi. Tapi ternyata efeknya bukan hanya untuk mengawetkan bahan itu, ternyata punya efek-efek lain yang dirasakan manfaatnya oleh keluarga ibu saya. Contoh sederhananya, karena saya cuma punya 2 contoh, bapak dan ibu saya ngelihat keluarga bapak saya yang tinggal di kota dengan gaya hidup yang serba instan, serba gampang, dia dari kecil mau apa aja ibu bapaknya sediakan, pengen apa-apa itu mau dari luar negeri juga import masih bisa gitu, sedangkan ibu saya tidak seperti itu. Tapi keluarga ibu saya itu semua rata-rata usianya panjang, dan bukan hanya panjang, tetapi sehat. Jadi nenek saya itu meninggal di usia 102 tahun, tidak pernah satu kali pun beliau itu dirawat atau masuk rumah sakit. Ibu saya sekarang berusia hampir 80, beliau pun juga puji Tuhannya sehat, belum pernah satu kali pun juga dirawat di rumah sakit, walaupun pernah disuntik karena kemarin COVID pastinya ada vaksin ya. Lalu sebaliknya, keluarga ayah saya tidak ada satupun sekarang yang tersisa. Termasuk ayah saya meninggal di saat usia yang sangat muda, yaitu 46 tahun. Bahkan lebih muda dari usia saya sekarang, ayah saya udah nggak ada. Dan seluruh keluarga ayah saya juga udah nggak ada, tinggal tersisa satu adiknya yang paling bungsu. Itu pun juga ya ada penyakit ya. Gitu. Jadi satu keluarga ini semuanya meninggal karena penyakit. Ada yang liver, ada yang jantung, ada yang diabetes, dan sebagainya. Jadi ternyata gaya hidup dua keluarga ini sangat berbeda, membuat saya akhirnya belajar. Karena saya kan perpaduan 2 gen ini kan, dari yang sehat sama yang ekstrim juga nggak sehatnya gitu. Terus saya ngelihat perbedaan gaya hidup mereka dari dulu seperti apa. Jadi walaupun ibu saya kemudian diboyong dari desa tinggal di kota, sempat di Jakarta dan sempat di Gunung Sahari juga lama. Jadi sebelum saya lahir, keluarga saya itu kakak-kakak saya lahir di Gunung Sahari. Jadi ternyata kita terkoneksi ya. Nah, tapi tetap ibu saya ternyata masih membawa gaya hidup itu. Dia masih membuat produk fermentasi di rumah, masih mengkonsumsinya. Waktu saya kecil dulu saya kayak apa ya, kayak ngeledek gitu ya, ngeledek ke ibu saya. Ya ampun, tinggal di kota, bikinnya kayak begituan gitu, kayak makanan kampung, buat apa sih gitu, kayak emang nggak bisa beli aja gitu kan, emang nggak bisa tuh beli makanan yang ada, nggak usah bikin-bikin aneh-aneh gitu. Nah, belakangan saya mulai belajar tentang literatur yang ada, jadi banyak pengetahuan yang kita bisa pelajari ya sekarang ini. Bahkan dari luar negeri, seperti dari Harvard University yang menceritakan bahwa ternyata kesehatan pencernaan kita itu bukan hanya menentukan kesehatan fisik, tetap atau meregenerasi sel kita dengan lebih cepat. Jadi kalau orang yang rajin makan makanan fermentasi, nggak heran kalau nanti sel-selnya lebih muda. Jadi mungkin istilah sekarang jadi awet muda gitu ya. Nah ternyata juga bukan hanya ke fisik, tapi pengaruhnya ke mental. Jadi kita itu jadi nggak gampang baperan, nggak gampang mood-nya itu swing, nggak gampang marah, gitu. Ternyata pengaruh dari kesehatan pencernaan kita, dan kesehatan pencernaan kita itu juga dipengaruhi atau ditentukan oleh kehadiran probiotik. Dan kehadiran probiotik ini atau bakteri baik ya istilahnya, itu kita sebut probiotik, itu ternyata mudah sekali kita dapatkan dari produk fermentasi. Nah, kali ini saya mengajak
Bapak Ibu sekalian untuk kita belajar paling tidak bisa membuat satu produk fermentasi yang ternyata manfaatnya luar biasa banyak. Saya izin share screen ya, saya matikan dulu video supaya nanti share screen-nya nggak terganggu. Nah, jadi istilahnya cuka atau vinegar, saya sering sebut vinegar ya. Ini, bentar, oke, bentar ya, ini layarnya goyang-goyang. Oke, bentar, Bapak Ibu maaf. Biar tidak goyang-goyang. Ya, oke. Nah, sekarang apa sih vinegar itu? Ini nggak usah harus dihafalin sih ya, nanti nggak ada kok di akhir kelas terus ujian gitu ya, apa gitu vinegar? Nggak. Ini hanya untuk trivia aja pengetahuan bahwa vinegar itu adalah senyawa kimia asam organik, tapi dibuat secara natural, makanya disebut organik ya. Dan dia adalah hasil kerja dari bakteri probiotik yang kita sebut acetobacter. Dan kalau rumus kimianya dia itu CH3COH. Mungkin kalau yang ada ingat pelajaran kimia SMA dulu, mungkin pernah disebut gitu. Nah, itu kira-kira manfaatnya. Walaupun kita ya sebagai apalagi ibu rumah tangga taunya cuka ya udah sesuatu yang asam aja, selain air lemon, selain jeruk nipis yang asam ya cuka gitu ya. Nah, jadi cuka ini atau vinegar ini sebetulnya udah ada di dalam sejarah kehidupan manusia dari ratusan tahun sebelum Masehi. Bahkan konon katanya ribuan ya. Misalnya di Yunani, bapak kedokteran kita itu, bapak kedokteran itu namanya Hippocrates dari Yunani. Dia itu bahkan ngeresepin kalau orang ada berobat nih datang ke dia zaman dulu ya. Saya batuk pilek nih, dikasihnya apa? Dikasihnya itu resep kamu minum apel vinegar sama madu, lalu diseduh pakai air hangat. Nah, itu akan membantu meringankan batuk pilek kamu dan akan menyembuhkannya kalau kamu minumnya rutin. Jadi, itu obatnya. Jadi, ternyata cuka itu, kita tahunya cuka itu mungkin ibu-ibu buat masak di dapur, yang kadang-kadang satu botol kecil begitu aja 2 tahun nggak habis-habis ya, karena bingung mau diapain gitu. Ternyata cuka banyak manfaatnya, nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, di Cina ini cuka itu punya peranan yang sangat penting karena Cina itu identik dengan pengobatan herbalnya dari zaman dulu bahkan sampai sekarang. Bahkan dokter-dokter dan profesor-profesor di Cina itu tidak lepas menggunakan herbal untuk pengobatan pasien-pasiennya. Dan herbal sangat dekat erat kaitannya dengan si cuka gitu karena biasanya herbal ini apalagi yang sulit didapat, misalnya yang langka, itu akan diawetkan di dalam larutan cuka. Jadi cuka cukup penting. Sampai di sana ada istilahnya filosofi vinegar atau filosofi cuka. Kalau di sini kita ada film filosofi kopi ya. Kalau di sana ada istilahnya filosofi vinegar. Dan lukisan yang di sebelah kanan ini ada 3 tokoh besar yang dikenal di Cina itu mengelilingi sebuah istilahnya kuali mungkin ya, suatu tempat yang berisi cuka. Dan lukisan ini banyak ada di mana-mana. Jadi lukisan yang istilahnya legendaris lah gitu ya. Seperti gambar misalnya naga sama macan gitu ya. Nah, ini salah satu lukisan yang kita akan banyak temui lah di mungkin rumah orang tua, di tempat pengobatan dan sebagainya. Jadi ini ada Buddha, ada Lao Tse, dan ada Confucius gitu ya, atau Kongcu mungkin ya biasanya dikenalnya. Mereka bertiga mengelilingi vinegar dan bilang bahwa gini, kalau Confucius bilang vinegar tuh asam, makanya hidup tuh kayak gitu tuh, kayak vinegar yang asam. Makanya orang tuh hidup harus tertib, nggak boleh neko-neko, pemimpinnya juga harus strict dan tegas. Tapi kalau Buddha bilang beda lagi, dia bilang, oh vinegar itu pahit, makanya hidup itu sebetulnya isinya banyak yang pahit, banyak kesengsaraan dan banyak penderitaan. Dan keinginan-keinginan kita itu seringkali membawa kita kepada kesengsaraan. Itu kata Buddha. Dan kalau kata Lao Tse bilang, oh enggak, vinegar itu manis, dia bilang gitu. Karena hidup itu nggak melulu asam dan nggak melulu pahit. Jadi ada manisnya. Nah ternyata 3 konsep filosofi berpikir ini
jadi sempurna gitu ya. Jadi begitulah penggambaran vinegar, bahwa vinegar itu juga digambarkan iya seperti hidup, ada pahitnya, ada manisnya, ada asemnya gitu. Nah, ini cerita aja. Dan di Cina dulu itu pembuat vinegar dianggap perannya itu sangat penting di dalam masyarakat. Jadi kalau orang tua kita pembuat vinegar dan kita mau mengelamar seorang gadis, itu tenang aja, nggak bakal ditolak, pasti diterima. Apalagi pembuat vinegar biasanya dikasih kedudukan yang penting di dalam kerajaan. Kenapa? Karena raja pun menjaga kesehatannya dengan vinegar. Dan dulu tidak semua orang bisa membuat vinegar. Beruntung kita sekarang bisa saling belajar dan bisa saling berbagi informasi dengan mudah. Jadi kita semua bisa jadi pembuat vinegar. Lalu nggak cuma di Cina, ternyata di Yunani, jadi ada mitos tentang Helen. Jadi Helen of Troy ini gara-gara cantik dan saking cantiknya si Helen ini sampai terjadi perang ya, terjadi perang antara dua kerajaan gitu. Konon dia menjaga kesehatannya juga dengan vinegar gitu. Dan Bapak Ibu, saya bahkan juga membuat produk untuk menjaga kesehatan kulit saya dengan vinegar. Jadi saya bikin toner sendiri dengan vinegar, saya bikin skincare sendiri, saya bikin makeup remover sendiri. Walaupun saya mohon maaf tidak membahasnya di kelas ini, biar kita fokus kepada proses dan juga manfaat vinegar untuk kesehatan ya, gitu. Karena kelas skincare kayaknya ada lagi dan bahasannya itu dalam lagi gitu. Nanti pusing. Lalu juga di Italia ada istilahnya balsamic vinegar dan sekarang juga banyak ya dijual di supermarket. Itu dulu juga hanya dinikmati oleh para bangsawan karena harganya yang mahal dan prosesnya yang lama. Cuman jeleknya banyak sekali cuka-cuka yang ada di pasaran sekarang itu sudah tidak lagi mengandung probiotik. Jadi karena supaya produknya awet, supaya produknya tidak berubah di sepanjang perjalanan distribusinya, itu maka dia pasteurisasi alias dipanaskan atau dimasak sehingga tidak lagi mengandung probiotik. Padahal kita butuh sekali probiotik yang tadi saya sudah bagikan, bahwa probiotik itu berpengaruh pada kesehatan pencernaan dan kesehatan pencernaan kita ternyata berpengaruh pada kesehatan tubuh dan juga mental. Jadi kalau beli yang di pasaran rata-rata cuma dapat asamnya aja, asam asetat, tapi tidak ada probiotiknya. Jadi sayang ya, kalau kita bisa bikin kenapa enggak. Dan harga vinegar juga tidak murah ya, karena banyaknya impor. Lalu adalah seorang Louis Pasteur yang bisa menjelaskan kepada kita apa yang terjadi di dalam proses pembuatan vinegar dan bakteri apa yang ada di dalamnya. Sehingga kita tahu bahwa oh ternyata bakteri ini adalah bakteri baik dan probiotik. Dialah yang menyebutkan bahwa di sini ada bakteri Acetobacter yang bekerja sehingga mengubah gula yang ada di buah atau gula yang kita tambahkan itu menjadi asam asetat. Yang kita sebut itu produknya cuka atau vinegar. Nah, jadi kalau ngomong vinegar, kita cuma taunya cuka apa sih? Cuka putih ya, yang mereknya depannya D gitu, pakai X. Terus di dalam botol plastik putih. Terus kita tahu mungkin cuka apel yang mungkin 10 tahun lalu baru naik daun di negara kita. Lalu kita tahu mungkin ada cuka beras gitu yang suka masak. Tapi sebetulnya cuka itu sangat beragam dan bahannya bisa apapun selama dia itu mengandung gula. Jadi mau bikin cuka apa Bapak Ibu? Sekarang misalnya di depan rumah lagi ada mangga. Mau bikin cuka mangga? Bisa. Mau bikin cuka nanas? Bisa. Mau bikin cuka apa lagi? Buah-buahan lain yang aromatik, yang harum, misalnya saya suka banget nih sama wangi buah ini. Bisa banget. Jadi nanti kita akan belajar. Jadi tidak melulu cuka itu satu atau dua macam, tapi bisa sangat beragam dan macam-macam. Walaupun ada beberapa buah yang kita hindari ya. Misalnya yang kita hindari adalah buah-buahan yang berkarbohidrat tinggi, ubi-umbian misalnya. Walaupun bisa, tapi biasanya cenderung hasilnya tidak begitu tidak begitu ideal. Lalu yang berlemak, misalnya alpukat juga tidak terlalu ideal ya. Atau buah-buahan yang ekstrim lah aromanya, misalnya seperti
Durian, ya nggak usah juga lah. Kalau durian ntar kita makan aja bareng-bareng. Nggak usah dijadiin cuka. Lalu ada, nah jadi cuka itu di banyak negara itu udah ada dari zaman dulu. Ada yang di Arab, mereka biasanya bikin pakai kurma. Lalu ada yang di Jepang, biasanya pakai beras, jadi dari sake juga bisa menjadi cuka. Lalu ada yang dari kokonat atau dari kelapa. Terus bahkan dari minuman beralkohol, kemudian dirubah menjadi cuka, itu juga bisa. Nah, jadi cuka masuk dalam kategori makanan yang bermanfaat untuk pencernaan dan kesehatan pencernaan. Nah, ini selain teman-temannya cuka nih ya, jadi ini di paling bawah kanan ada apple cider vinegar gitu. Dia mewakili cuka-cuka yang lain yang kebetulan dia paling beken aja, paling terkenal. Gitu. Ada yogurt juga yang bagus untuk pencernaan. Jadi Bapak Ibu kalau senang makan yogurt itu bagus ya. Tapi yogurt yang ada di pasaran juga sekali lagi memang agak sulit saya sebut itu pasti sehat. Kenapa? Karena biasanya ditambah pewarna, ditambah perasa, dan juga gula yang cukup tinggi. Lalu ada kefir, ada cheese juga, ada kimchi. Nah, Ibu Ana udah pernah ikut nih ya kelas kimchi. Terus ada tempe. Nah, tempe juga mengandung probiotik selama tidak dimasak dengan suhu yang terlalu tinggi. Misalnya digoreng kering, ya goodbye deh ya, probiotiknya nggak bakal ada gitu. Cuman mungkin ada manfaat tempe yang lain gitu. Ada proteinnya gitu, ada apa? Ada enzimnya mungkin yang masih ada gitu. Cuman kalau probiotik dimasak dengan suhu tinggi udah pasti udah nggak ada. Lalu ada pickle atau acar-acaran, ada kombucha, terus ada berbagai fermentasi sayuran termasuk sawi asin misalnya, ada roti sourdough, dan banyak lagi. Nah, jadi si apple vinegar ini masuk kategori makanan-makanan yang menyehatkan untuk pencernaan kita dan mengandung probiotik. Itu tadi ya. Jadi kenapa dia disebut menyehatkan pencernaan? Karena dia mengandung probiotik, yaitu bakteri baik. Jadi kita ini tidak lepas, kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari paparan bakteri patogen. Kita selalu makan makanan yang dari luar tubuh, kita masukkan lewat mulut. Dan tidak ada yang pernah bisa menjamin, walaupun dia sudah dimasak dan sebagainya, dia tidak mengandung bakteri patogen. Udara yang kita hirup juga mungkin mengandung bakteri patogen. Makanya COVID bisa menular gitu kan lewat udara gitu. Lalu juga dia mengandung flavonoid dan polifenol. Nah, kalau probiotik menjaga tubuh kita dari paparan bakteri patogen, maka si flavonoid dan polifenol ini menjaga tubuh kita dari paparan radikal bebas. Apa sih radikal bebas? Pasti sering dengar ya Bapak Ibu, dan mungkin juga sudah banyak yang mengerti. Mungkin saya jelaskan saja untuk trivia saja, bahwa di alam semesta ini banyak sekali bahan-bahan yang kita nggak perlu di tubuh kita. Misalnya gas buangan, hasil bakaran misalnya, dan tubuh kita itu nggak butuhkan. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh kita lewat nafas, misalnya lewat kulit gitu, atau lewat air bahkan gitu ya, ada bahkan tempat-tempat tertentu yang airnya mungkin kurang sehat, dan itu bisa masuk ya radikal bebas lewat mana? Lewat pori-pori tubuh kita. Itu nanti akan jadi sel yang liar di tubuh kita, dan kemudian jika itu terus bertumpuk, terakumulasi, bisa menyebabkan kanker. Nah, si flavonoid dan polifenol ini bisa membantu menangkap radikal-radikal bebas ini, sel-sel yang liar di tubuh kita ini, agar dia tidak jadi membentuk sel-sel yang asing, yang kemudian misalnya menjadi tumor, lalu semakin ganas bisa menjadi kanker. Jadi ternyata manfaatnya banyak sekali ya cuka ini. Tidak cuma untuk mencegah bakteri patogen berkembang, tapi juga bisa untuk tameng radikal bebas. Terus kita ngomong manfaatnya sekarang. Manfaatnya apa aja sih? Nah, sederhananya buat minuman aja. Buat minuman udah enak tuh. Ada minuman detox, saya udah kasih resepnya, nanti bisa dipelajari. Saya buat mudah, saya berupa video yang Bapak Ibu bisa lihat, bisa tonton, dan ketika mau membuat bisa diputar ulang untuk, oh ya resepnya seperti ini. Jadi dibuat gampang aja. Terus kita bisa jadikan dia minuman probiotik selama dia tidak dipanaskan, tidak lebih dari suhu 45 derajat, maka
probiotik atau bakteri baiknya itu masih ada. Dan juga untuk terapi GERD. Ada Bapak Ibu yang penderita GERD di sini? Ya, saya mau tos dulu ya. Karena saya belasan tahun menderita GERD. Tapi ketika saya kenal produk fermentasi, terutama vinegar, saya sembuh. Saya bosen masuk rumah sakit karena asam lambung saya naik. Bukan mah ya, beda. Kalau bedanya mah sama asam lambung apa? Saya mohon izin Bapak Ibu jika ada yang dokter, tidak bermaksud saya menggantikan dokter di sini, tapi saya sederhananya hanya menceritakan pengalaman pribadi saya. Jadi kalau mah itu biasanya karena ada luka di lambung. Jadi misalnya ada lecet di lambung gitu, dan ketika asam lambung keluar, maka terasa perih. Makanya orang sakit mah nggak boleh telat makan. Biasanya jam 12 makan, hari ini sibuk misalnya, atau macet di jalan dan nggak bawa makanan. Wah, udah jam setengah 1. Asam lambung yang biasanya keluar jam 12 udah mulai keluar kan. Tapi ternyata tidak ada yang dicerna. Alhasil apa? Perih jadinya. Nah, kalau kalau mah itu seperti itu. Tapi beda sama GERD atau sering disebut aslam ya, asam lambung. Asam lambung itu cenderung muncul ketika tubuh kita terutama sedang stres. Nah, ketika sedang stres, tubuh kita itu sebetulnya menjadi lebih basah. Bukan basah ya, bukan kena hujan, kena air basah, tapi basah. Jadi basah ini lawannya asam. Ketika tubuh kita basah, sebetulnya itu tidak ideal untuk proses pencernaan. Lambung kita harus asam, pencernaan kita harus asam. Bahkan kulit kita aja ini pH-nya asam. pH-nya 4,5 sampai 5,5. Jadi tubuh kita akan, ketika stres tubuhnya basah, maka tubuh kita akan dipacu untuk mengeluarkan asam lebih banyak. Sebab oh ini basah nih, ini nggak bagus nih buat buat tubuh kita nih, nggak sehat. Jadi ya produksi lebih banyak. Akhirnya si lambung ngeluarin asam yang berlebih. Makanya timbullah asam lambung. Asam lambung naik, mual, muntah, pusing. Jadi gejalanya memang beda sama mah. Kalau mah mungkin perih, tapi kalau aslam itu bisa seperti itu. Dan saya itu, aslam itu udah sampai bosen. Bisa timbul tengah malam, kadang-kadang sampai harus ke UGD, dan itu udah rasanya kayak kayak mau pingsan ya. Jadi mual, pusing, muntah, kaki tangan semua dingin, jantung berdebar-debar, udah kayak keracunan gitu. Nah, sampai akhirnya ya selain kita mengobatinya dengan rutin misalnya, kalau saya minum minuman detox ini nih, sebelum makan, justru sebelum makan, kalau yang GERD ya, kalau yang asam lambung. Kalau yang mah jangan sebelum makan, karena nanti perih. Jadi kalau yang mah, minumnya sesudah makan atau di tengah bersama makanan. Tapi kalau yang asam lambung, justru diminumnya harus sebelum makan. Supaya apa? Supaya lambung ini tahu bahwa ketika si vinegar ini masuk, jadi kalau minum vinegar jangan langsung glek-glek 100% cuka ya, gitu. Itu terlalu terlalu berat juga gitu. Jadi tetap harus dicairkan. Nanti ada resep cairnya seperti minuman detox ini, misalnya 2 sendok, dikasih air hangat. Nah, itu diminum. Dengan begitu tubuh kita akan mendeteksi, oh masuk nih si vinegar kan, wah udah asam kondisinya. Maka tuh otak kita akan bilang sama si lambung, itu lambung udah cukup asam gitu kan. Jadi kamu nggak usah keluarin banyak-banyak asam lambung. Nah, akhirnya dengan demikian secara rutin si lambung udah terbiasa untuk tidak lagi memproduksi asam lambung yang berlebih. Makanya kenapa GERD bisa sembuh justru dengan sesuatu yang asam, yaitu si vinegar ini. Kemudian bisa untuk apa lagi? Untuk pengawet alami. Jadi untuk bikin acar, untuk ngawetin ikan, untuk ngawetin berbagai macam sayur. Jadi nggak cuma melulu wortel, timun gitu ya. Buncis bisa, asparagus bisa, jagung bisa. Kalau pas lagi punya ikan banyak tapi nggak sempat ngolah dan freezer udah penuh, kita bahkan bisa mengawetkannya dengan cuka. Di beberapa daerah seperti di Kalimantan Barat misalnya ya, itu banyak sekali udang kecil-kecil ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang asal dari Kalimantan. Nah, itu ada udang kecil, bahkan kepiting-kepiting rawa gitu ya, kepiting-kepiting yang biasa di air tawar, itu diawetkan dengan cuka. Dan dia nggak perlu masuk kulkas, dia akan awet. Jadi si
cuka ini akan membuat bakteri-bakteri lain tidak bisa berkembang. Jadi dia itu saking jagonya, bikin bakteri-bakteri lain yang patogen itu minder. Jadi udah minggir aja deh, nggak bisa menguasai wilayah tersebut gitu. Makanya bisa awet. Lalu buat apa lagi? Untuk bumbu masak. Jadi beberapa ada sup juga kan. Ada namanya kalau bahasa Inggrisnya tuh hot and sour soup. Jadi kalau di kita sup asam pedas gitu. Jadi ada pedasnya, ada asamnya, dan asamnya itu dari cuka. Lalu untuk marinasi. Marinasi itu apa? Jadi marinasi itu misalnya kita mau masak ayam, daging atau apa, kita rendam dulu sebentar untuk membuat lebih lunak, lebih ada flavor atau rasa yang lebih. Terus bisa juga untuk bikin salad, ya bisa pakai buat dressingnya. Lalu bikin saus pakai saus tomat gitu di rumah sendiri. Saya juga bikin saus tomat sendiri di rumah. Kasih cuka juga itu membuat dia jauh lebih awet dan juga rasanya lebih enak. Terus sambal. Bikin sambal biasa diulek pakai cuka sedikit gitu ya, 1 sendok teh misalnya. Itu beda rasanya dan enak sekali. Di Bangka itu juga saya ingat, itu ada sambal yang dulu teman saya orang Bangka yang kalau main ke rumah dia itu ibunya selalu bikin sambal seperti itu, terus dia kasih cuka sedikit dan itu ternyata enak sekali gitu. Jadi dapat resepnya justru dari mamanya teman saya itu. Terus bisa buat apa lagi? Nah ini penting nih, karena kita butuhin sehari-hari untuk mencuci buah dan sayur. Zaman sekarang, kalau kita ngomong buah dan sayur, sedikit banget mungkin yang tidak pakai pestisida, tidak kena herbisida, gitu. Karena tidak ada satu petani pun, satu tukang kebun pun, atau pemilik lahan yang mau rugi. Sekarang ekosistem kita sudah tidak berimbang. Kenapa? Karena manusia nggak mau berbagi. Sedih ya. Jadi manusia itu tidak mau rugi dan tidak mau berbagi. Jadi kalau punya lahan 1 hektar, panen misalnya hanya 70%, dia akan merasa rugi. Misalnya iya yang 30% dimakan belalang, dimakan hama, dimakan tikus. Padahal masih ada 70% ya yang bisa kita nikmati gitu. Dan ya sebetulnya itu bagian dari proses alam di mana ya ada aja gitu kan, ada aja yang harus mungkin direlakan untuk memelihara kehidupan ini supaya seimbang. Tapi dasarnya manusia emang nggak ada yang mau rugi, akhirnya yang dipakai apa? Dikasih semprotin pestisida. Supaya tidak ada belalang yang masuk, tidak ada serangga-serangga yang bisa memakan kutu-kutu misalnya. Itu semua disemprot pestisida. Lalu disemprot herbisida juga. Rumput-rumput semuanya nggak boleh tumbuh. Akhirnya akhirnya semuanya sudah lagi tidak berimbang dan dampaknya sebetulnya kita juga sih yang ngerasain, ya kan? Siapa lagi yang menikmati ya kita juga, baik dan buruknya. Jadi udah masuk ke dalam produknya, udah masuk ke buahnya, ke sayurnya. Yang kelihatan memang bagus, wah seger banget nih gitu kan kalau kita beli sayur. Bahkan satu bekas gigitan serangga pun tidak ada. Ya iyalah kan disemprot gitu. Tapi kita malah senang mencari yang seperti itu karena kita anggap itu mutu yang terbaik. Padahal sebetulnya nggak seperti itu ya. Kenyataannya sebetulnya kita juga mengkonsumsi akumulasi dari obat-obatan tersebut. Nah, dengan dicuci dengan vinegar, maka Bapak Ibu bisa mengurangi dampaknya. Jadi dicuci dulu, dicuci di air mengalir, misalnya entah itu buah atau sayur. Kemudian direndam sebentar, 10 sampai 15 menit di dalam air baskom yang diisi 2 sendok cuka misalnya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu tidak bisa membuat cuka di rumah. Pasti boros banget dan mahal. Karena cuka itu satu botolnya yang kecil aja mungkin bisa sekitar 50.000. Diambil 2 sendok setiap hari untuk cuci sayur. Ya itu nggak sampai seminggu udah habis ya. Itu cukup boros. Tapi kalau buat sendiri, wah ibu bapak ibu mau bikin 5 liter juga silakan aja. Dan modalnya tidak mahal. Gitu. Jadi bisa dipakai nanti. Terus untuk tadi yang saya cerita ya, saya bikin toner sendiri, saya bikin masker, saya bikin conditioner rambut, itu dengan apple vinegar. Dan ya, kasus jerawat, misalnya, oh dulu saya jerawat parah banget gitu ya, itu bisa sembuh justru dengan apple vinegar. Tidak langsung ya, karena kalau langsung nanti kulitnya iritasi.
ada campuran lainnya, ada misalnya air mawar yang bisa kita buat sendiri juga. Jadi kenapa kami memutuskan tinggal di desa itu karena akses kami untuk bahan-bahan yang natural itu mudah dan jadinya doable atau bisa saya kerjain. Misalnya saya mau butuh air mawar dan di pasar saya ini yang di Salatiga itu tidak pernah nggak ada mawar yang apa ya banyak banget gitu. Jadi mau beli 1 baskom, 2 baskom, 3 kantong, 10 kantong itu mawar selalu ada. Nah itu sebabnya kita mutusin tinggal di kota kecil. Terus ini juga ada resep yang saya temuin di internet, katanya apple cider vinegar can make your hair shine. Jadi bisa bikin rambut kita itu mengkilat dan sehat. Nah, dia bilang caranya gampang banget ya. Jadi setengah sendok makan apple vinegar itu dimasukin ke dalam 250 air, ya air biasa ya, air buat bilas. Dan kita bilas setelah sampoan, setelah bersih kita bilas pakai air itu. Dan itu rambut kita akan indah mengembang dan sehat. Jadi boleh dicoba ya. Tapi kalau aduh nggak suka baunya, oh tenang aja, zaman sekarang udah banyak nih ada essential oil kan. Bapak Ibu pasti juga tahu. Silakan mau dipakai essential oil apa misalnya yang suka jadi wangi. Jadinya dan apple vinegar itu baunya nggak kayak cuka dapur yang putih itu nyengat banget gitu. Kalau apple vinegar itu baunya tuh menurut saya sih wangi gitu ya, karena ada bau-bau apelnya. Dan setiap cuka ini nanti memberi cita rasa yang berbeda. Cuka nanas beda sama cuka apel rasanya. Tetap ada nanasnya, yang apel tetap ada apelnya, dan buah-buahan lain juga begitu. Jadi makanya kelas-kelas saya kelas-kelas vinegar saya itu rame yang praktek. Kenapa? Karena mereka mau coba semua. Apalagi yang punya pohon, wih saya lagi panen ini nih Mbak, gitu kan misalnya, saya mau bikin ini nih Bu Maya, gitu, oh silakan gitu. Karena eksplorasi kita luas banget dan limitless ya, jadi tidak terbatas. Tergantung kreativitas kita. Lalu tadi kalau saya ngomong herbisida dan untuk membunuh apa itu rumput liar, sebetulnya vinegar juga bisa membantu. Jadi ini juga ada resepnya. Jadi 1/4 cup itu ya, 1 cup itu kurang lebih 250 gram. Jadi 1/4-nya itu kita kasih sedikit sabun cuci piring, 1 tablespoon, terus kasih 3 cup vinegar. Nah itu kita semprotin, maka rumput-rumput liar yang tidak kita inginkan itu bisa tidak tumbuh, tapi tidak merusak dan tidak mengganggu dan tidak membahayakan tanaman lain. Jadi kalaupun tanaman buah, kita tidak akan mengganggu kesehatan kita ketika kita panen. Terus, yang punya masalah dengan bau kaki, ini biasa anak sekolah ya, karena seharian pakai sepatu, pakai kaos kaki, terus kaos kakinya juga males nyucinya gitu ya. Kadang-kadang kalau belum liburan panjang nggak dicuci, kebangetan ya. Nah, jadi ini juga bisa membantu agar mikrobiota. Jadi mikrobiota ini adalah susunan bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita. Ternyata banyak. Nggak kelihatan, tapi bukan berarti nggak ada. Nah, ini yang biasanya berperan untuk memberikan aroma. Yang di ketiak misalnya, yang di kaki gitu. Jadi nggak ada apa-apa, tapi kok bau badan. Nah, ternyata mikrobiota atau penyusun bakterinya itu tidak seimbang. Lebih banyak bakteri patogen. Nah, begitupun di kaki. Ketika tidak seimbang, lebih banyak bakteri patogennya, maka kaki jadi bau gitu. Padahal udah mandi loh. Tiap hari saya mandi, saya sikat. Kenapa besok bau lagi, bau lagi? Ya karena mikrobiotanya belum beres. Nah, coba bisa rendem di larutan cuka dan dirutinin misalnya seminggu 2 kali. Nanti mikrobiotanya akan seimbang karena probiotiknya jadi lebih banyak masuk, dan ketika probiotiknya masuk, maka tidak ada lagi tuh aroma busuk, aroma asem, aroma bau gitu. Nah, jadi itu bisa membantu juga. Jadi ajaib ya ternyata apple vinegar atau cuka ini manfaatnya luar biasa banyak untuk kehidupan kita sehari-hari. Belum selesai, ternyata bisa juga sebagai bahan pembersih. Jadi dia bisa menggantikan obat-obatan yang keras atau yang bersifat kimiawi. Saya punya banyak teman-teman yang ikut kelas saya itu adalah penyandang autoimun. Ya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu ada keluarga atau saudara yang menderita ini. Nggak boleh dia itu kena bahan-bahan kimia seperti ini tuh ke-trigger.
entar kulitnya lah iritasi, entah kulitnya lah merah-merah dan sebagainya. Jadi alerginya itu luar biasa dan sensitif. Jadi di rumah dia itu nggak boleh ada bahan-bahan pembersih yang kimiawi. Maka dia gantikan dengan vinegar. Jadi mau bersihin kamar mandi, dia semprotin, dia masukin ke botol. Saya ada videonya yang Bapak Ibu bisa contoh dan lihat bagaimana cara memanfaatkan atau membuat agar si vinegar ini atau cuka ini bisa menjadi alat bersih-bersih. Jadi kompor kita nih yang banyak minyak gitu ya, itu tinggal kita semprot nanti ya dengan semprotan yang kita buat dari cuka ini langsung bersih kilap, nggak pakai capek-capek, nggak pakai gosok-gosok capek gitu, ngabisin waktu dan tenaga. Ternyata ini juga manfaatnya luar biasa. Nah, jadi ini beberapa yang tadi mungkin sudah saya sebut. Ini juga apa untuk sehari-hari ya, seperti membersihkan stainless steel itu bisa. Lalu untuk mengembalikan kilau furniture dari kulit juga bisa. Cuma nanti ada caranya ya, jangan langsung 100% vinegar, nanti kulitnya juga bisa rusak. Lalu kita bisa mengembalikan warna alami kayu, bisa menetralisir kuman ya di area-area tertentu, misalnya di handphone. Handphone kan sering banget ya, zaman dulu lebih sering ya, karena kita lebih sering telepon. Kalau sekarang kita lebih sering chatting ya, atau video call. Kalau dulu handphone ini selalu nempel di pipi. Dan ada kawan saya yang dulu kita pernah di kantor, mohon maaf saya izin minum. Jadi itu muka sampai beruntusan, kenapa? Karena tiap hari bedakan tebal, tetapi handphonenya nempel terus di pipi, akhirnya karena banyak bakteri gitu kan, tanpa dia sadari, di handphonenya menjadi gudang bakteri. Nah, jadinya malah menyebabkan beruntusan dan jerawat. Padahal itu bisa dibersihin nih dengan si vinegar ini. Jadi kita semprotin, jangan direndam ya. Kalau direndam berarti harus ganti baru handphonenya. Jadi cukup disemprot ringan aja atau disemprot di kapas atau di tisu lalu kita lap. Nah, itu membuat handphone kita bukan hanya bersih dan jernih LCD-nya, tapi juga menetralisir kuman-kuman. Terus bisa memoles perhiasan, menyegarkan cetakan es. Cetakan es tuh di kulkas sering banget bau ya. Nah, ini bisa nih kita rendam sebentar di air rendaman ini cuka, nanti dia esnya nggak bau lagi. Nah, jadi ini bisa silakan dibaca banyak sekali manfaatnya dan yang bisa dipraktekkan di rumah setelah nanti vinegarnya udah jadi. Nah, sekarang kita ke tutorial atau cara membuat. Ini mudah banget. Sekarang tidak perlu dihafal, tidak apa-apa, karena saya ada video juga, dan di video mungkin lebih gampang diikutin daripada saya bacain. Gitu. Cara bikinnya gimana sih? Ya, contoh misalnya kita pakai 200 gram apel. Jadi apel ini kulit-kulitnya kita pakai. Nanti bersihkan aja. Kalau belum punya cuka, boleh bersihkan dengan garam. Ya, digosok aja pakai garam gitu, terus dibilas. Terus kita pakai gula, jangan takut nih Bapak Ibu yang mungkin sudah menghindari gula, atau mungkin ada gejala diabetes, atau bahkan yang sudah kena diabetes, jangan khawatir. Ini gula tidak akan kita konsumsi. Si gula ini perlu kita sediakan agar si bakterinya mau mengubahnya menjadi asam asetat. Jadi buat makanannya dia, tenang aja, nggak kita makan. Jadi si cuka ini sampai akhir nanti itu antara gulanya sangat sedikit sekali, makanya rasanya asam banget, atau bahkan bisa 0 gulanya ya. Jadi tergantung berapa lama cuka ini disimpan. Makin lama biasanya udah nggak ada gulanya sama sekali. Lalu kita pakai 400 ml air minum. Jadi air minum apa? Air minum apa aja. Mau pakai air galon juga bisa. Kalau air sumur ya air sumurnya itu harus digodok dulu. Jadi air minum, siap minum. Terus ditunggu suhu ruang. Jadi jangan panas-panas dipakai. Terus kita tutup kain. Jadi ini semua kita larutin, si apelnya kita potong-potong. Nanti di video sekali lagi ya lebih jelas. Kita tutup pakai kain. Jadi siapin kain yang bersih ya Bapak Ibu. Jangan pakai kain lap yang biasa buat lap meja yang banyak debu gitu. Jadi gunakan kain yang bersih. Terus kita diamkan di dalam jar atau toples, kaca ya, pakainya kaca. Jangan pakai plastik. Karena nanti ada mikroplastik yang bisa larut. Sebab bahan yang kita buat ini nanti sifatnya asidik atau asam. Jadi kalau pakai yang plastik-plastik itu takutnya nanti ada mikroplastik yang larut. Kita pengen sehat, malah jatuhnya jadi nggak sehat. Nah, kemudian setelah 2-4 minggu, saya sarankan 4 minggu untuk bisa membuat
si apel terekstrak dengan sempurna dan harum, lalu gulanya juga makin habis, baru kemudian kita saring ke botol. Nah, di botol kalau mau langsung dimanfaatin bisa, tapi kalau mau di aging, istilah di aging itu kita diemin lagi di botol lebih lama itu lebih bagus. Karena memberi kesempatan kepada si bakterinya itu berkembang biak lebih banyak, melipat gandakan dirinya, plus juga menggunakan sisa-sisa gula jika masih ada. Nah, segampang itu ternyata, iya, ternyata segampang itu. Tapi kalau belum tahu ya belum tahu ya. Kalau udah tahu, gampang banget gitu kan. Tapi gampang banget pun kalau nggak praktek ya tetap nggak dapat manfaatnya kan. Nah, kira-kira penampilannya seperti ini. Mau diserut boleh, mau dipotong boleh gitu kan. Mau dicacah-cacah juga boleh, tapi jangan terlalu kecil banget juga, karena kalau terlalu kecil nanti susah nyaringnya, ampasnya terlalu halus pada saat panen. Nah, selain pakai cuka apel atau buah, adakah Bapak Ibu di sini yang membuat kombucha? Nah, jika bikin kombucha, maka si kombucha ini juga bisa menjadi cuka. Malah gampang banget kalau cuka kombucha ini nggak usah dipanen. Diemin aja, diemin 2-3 bulan. Begitu kita ambil, udah jadi cuka dia. Jadi bakteri yang ada di dalam kombucha itu juga bakteri yang sama yang ada di cuka. Jadi ada acetobacter di sini yang bekerja yang kemudian akan mengubah tehnya ini menjadi larutan cuka yang ada juga ada di cuka apel tadi gitu. Jadi ini tokohnya sama gitu, makanya hasilnya bisa sama-sama jadi cuka. Terus aneka cuka, jadi nggak melulu harus apel, punya buah apa, silahkan dipakai ya. Kalau ragu-ragu nanti di grup kan ada bimbingan, Bapak Ibu bisa tanya, Bu Maya, saya punya buah ini, bisakah saya pakai? Gitu. Monggo silakan ditanya. Kalau saya tulis listnya ini terlalu panjang sekali. Jadi nanti ditanyakan aja, kira-kira saya mau pakai buah ini bisa nggak? Kira-kira pakai ini bisa nggak? Gitu. Jadi caranya juga gampang. Kalau mau pakai buah-buahan lain, ini apa nih starter gitu ya? Apa nih? Starter ini adalah cuka yang udah jadi. Jadi paling aman jika bahannya itu kita takutnya tidak mengandung bakteri probiotik. Misalnya kan banyak bahan-bahan yang tidak kita kenal ya. Tapi ada beberapa bahan yang mengandung probiotik. Jadi tidak perlu kita pakai starter. Misalnya bahan-bahan yang cukup tinggi probiotik seperti jahe, rempah kunyit, misalnya itu juga sudah mengandung probiotik. Jadi mau bikin cuka jahe bisa nggak? Bisa. Tapi ada beberapa bahan yang mungkin kita ragu-ragu. Misalnya ini ada bakteri probiotiknya nggak ya? Takutnya saya jadikan cuka, malah bukan jadi cuka nih. Tapi justru ada bakteri patogen yang tumbuh, yang saya nggak tahu. Nah, kalau ragu-ragu, pakai starter. Jadi bikin dulu dengan cuka apel. Kalau apel itu punya probiotik yang cukup tinggi di bawah lapisan kulitnya. Makanya kulitnya harus disertakan, jangan dikupas. Nah, ketika cuka apelnya udah jadi, dari situ bisa dipakai untuk starter untuk cuka-cuka yang lain yang kira-kira bahannya Bapak Ibu ragu-ragu. Terus 75%-nya adalah bahannya. Jadi misalnya bikin 1 liter, maka 250 adalah starternya atau cuka apelnya, atau cuka lain juga boleh yang udah ada, tapi harus mengandung probiotik hidup. Jadi bukan cuka yang sudah disterilisasi ya, seperti yang ada di pasaran. Tapi di pasaran pun juga sekarang sudah banyak dijual cuka-cuka yang mengandung probiotik. Biasanya ditulis dengan sebutan gini, vinegar with mother. Nah, si mother-nya ini adalah yang membawa kumpulan probiotik yang ada di dalamnya. Jadi dia tidak eliminasi probiotiknya, makanya ada di sana, dan biasanya cari yang kata-katanya with mother. Nah, ini bisa dipakai. Tapi cuka-cuka lain banyaknya sudah disterilisasi. Lalu 75%-nya itu bahan lain. Jadi 750 mili atau gramnya kita bisa pakai bahan-bahan lain. Seperti itu. Dan jangan lupa tetap pakai air ya. Nah, caranya sama seperti yang cuka apel tadi, kita masukkan toples, kita tutup kain. Nah, 14 hari pertama kalau bisa diaduk terus, ya, nggak usah dihafal, nggak usah bingung, nanti di video akan lebih jelas. Kita diemin lagi 1 bulan, kemudian kita panen, kita botolin, dan kita aging lagi di suhu ruang 1 bulan. Nggak susah kok. Kesannya kalau sekarang saya jabarin kayak yang, kayak ribet ya, kayak susah ya, enggak. Nanti kalau udah praktek gampang banget. Nah, sekarang saya mau ceritain hubungan si vinegar dan herbal. Jadi,
di dunia perherbalan, vinegar ini atau cuka ini punya peran yang penting. Karena vinegar ini bisa untuk menyimpan atau mengekstrak herbal. Jadi kita sebut dengan sebutan aseta. Misalnya Bapak Ibu mau mengekstrak vanila misalnya ya. Supaya kita kalau bikin kue pakai vanila ekstrak yang asli, yang enggak pakai essence gitu. Nah, itu bisa kita ekstrak dengan perendaman di dalam cuka. Nanti si cuka itu cairannya akan jadi wangi sekali seperti vanila, dan ketika kita pakai kita cukup menggunakan hanya sedikit sekali, beberapa tetes atau mungkin hanya 1 sendok kecil gitu. Itu sudah cukup aromatik dan bisa kita pakai. Jadi dia punya kemampuan untuk mengekstrak bahan-bahan aktif dan juga aroma dari bahan lain. Misalnya saya sering bikin juga, misalnya pas dapet rosemary, misalnya segar, itu saya akan bikin aseta. Saya rendam di dalam cuka, makin lama makin bagus, biasanya akan makin terekstrak, dan itu ketika cukanya saya cium, itu udah baunya udah bau rosemary yang kuat sekali. Nah, itu bisa kita pakai, baik itu nanti untuk masak, untuk skincare juga, kadang saya buat untuk skincare, jadi perlunya hanya sedikit. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang kira-kira kita perlu ekstraknya, gitu. Jadi hanya butuh beberapa tetes, atau untuk konsumsi. Misalnya untuk minuman kesehatan, ya kita hanya butuh 1 tetes aja, misalnya di teh kita, itu sudah dapat manfaat yang maksimal karena si vinegar ini, karena pekerjaannya gitu yang dia lakukan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, direndam aja ya, bahan-bahan basah atau kering, nanti ada rumusnya. Kira-kira seperti ini. Kalau pakai bahan segar, herbal segar, maka 1:2. 2-nya ini adalah si vinegarnya. Jadi 1 bagian bahannya yang mau direndam, misalnya daun seledri gitu ya. Jadi si daun seledrinya 100 gram, maka si cukanya 200 gram. Kalau herbal kering itu 1:5, vinegarnya lebih banyak. Kenapa? Karena kalau kering kan nggak ada kadar airnya. Ketika dia menyerap vinegar, dia megar lagi gitu. Dia jadi berisi air lagi. Nah, makanya si vinegarnya harus banyak. Nah, ini juga bisa dipraktekin jika Bapak Ibu sudah punya vinegar yang dipanen. Jadi silahkan taruh di rak-rak, misalnya, oh 1 hari saya butuh ini, misalnya ada herbal yang untuk obat batuk gitu ya. Nah, jadi bukan tidak mungkin gitu bahwa si vinegar ini punya peran untuk bukan hanya menjaga kebutuhan kita di dapur, jadi apotek hidup di rumah gitu ya. Jadi kita punya obat-obatan seperti yang seperti sinte-sinte gitu ya. Ini kayak dapur saya juga udah penuh nih kayaknya nih sama segala macam herbal. Nah, terus kita simpan dalam botol kaca yang gelap, itu bisa tahan sampai bertahun-tahun bahkan. Bahkan punya saya sebetulnya ada yang lebih dari 2 tahun. Tapi untuk jaga-jaga aja, karena saya tidak tahu proses yang Bapak Ibu buat seperti apa, maka saya ya diancar-ancar lah kira-kira ini tahan 6 sampai 2 tahun. Padahal jika dilakukan dengan benar, prosesnya tepat, ini umurnya bisa tahunan. Nah, kira-kira seperti ini, nanti simpan di botol kaca yang gelap kalau bisa untuk mempertahankan kualitasnya. Kalau pakai botol kaca yang terang, nanti dia cepat rusak oleh sinar matahari. Ini untuk yang aseta ya, tadi yang untuk mengekstrak tadi. Kalau untuk proses cukanya sih pakai toples bening nggak apa-apa. Nah, ini paparan dari saya. Terima kasih banyak. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang jelas atau kesalahan. Nanti bisa ditanyakan ya dalam tanya jawab. Baik, ini saya stop sharing-nya dulu. Saya kembalikan kepada Bu Herlina. Silakan, Bu Herlina. Iya. Iya. Terima kasih, Bu Maya. Halo? Iya, Bu. Kedengeran suara saya? Kedengeran, Bu. Kalau Jeb kok di tempat saya itunya gelap. Ya, silakan Bu Herlina. Bapak Ibu, sungguh luar saya salah apa ya? Kok di tempat saya gelap gini? Gelap. Tapi kedengeran ya? Di tempat saya dengar. Ya, Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Ilmu yang kedengeran ya? Ya, halo? Dengar Bu Herlina dengar banget dah. Tempat saya enggak. Ini tadi saya sempat mati lampu. Jadi saya juga ya, tadi awal mati lampu sih.
Iya, jadi ini sekarang gelap tapi nggak apa-apa deh. Oh ya. Sungguh luar biasa ya. Kita bersyukur sekali di tengah-tengah kita ada Bu Maya Santi yang ilmu yang dibagikan bagi kita sungguh luar biasa. Saya dari Kespel terus terang aja. Kami dari Kespel sungguh menaruh apa ya? Terima kasih banyak. Sungguh luar biasa. Hari ini kita bisa bersama-sama belajar tentang apa yang di-share-kan, apa yang dikasih tahu